kita wajib mempercayai tentang barzakh dan pertanyaan mungkar dan wajib mempercayai tentang azab kubur dan kenikmatan kubur. Apa artinya? Artinya kita disuruh untuk mempercayai perkara yang belum kita rasakan, tapi keimanan harus lebih dahulu mempercayai. Inilah Islam. Jadi di dalam Islam ini ada perkara-perkara yang belum dirasa tapi wajib diimani. Iman itu percaya, iman itu yakin, iman itu adalah kepercayaan. Walaupun belum dirasakan tapi sudah bisa dipercayai. Apalagi suatu hal yang sudah dirasa, maka lebih wajib diimani dan dipercayai. Seperti sholat, sudah sangat jelas orang yang sering sholat itu akan merasakan ketenangan, kenikmatan, maka wajib diimani. Percaya artinya dengan sholat kita akan mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu. Nah, salah satunya yang wajib diimani adalah al-barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu al-hajiz baina syai'in, ya, pemisah di antara dua sesuatu. Nah, dinamakan barzakh karena dia pemisah antara kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Pemisahnya adalah barzakh. Jadi kalau orang pertama kali meninggal, dia tidak langsung ke dalam akhirat Allah, tapi dia berhenti dulu di tempat yang namanya barzakh. Artinya meninggal bukanlah akhir dari segalanya. Bagi orang yang beriman kepada Allah, meninggal atau mati adalah awal dari setiap perjalanan kita. Meninggal adalah awal perjalanan kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh Nabi, istaghfiru ma lam yughargir. Beristighfarlah selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Karena kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan, maka sudah terlambat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, maka di situ masih diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah meninggal, naudzubillah min dzalik. Artinya waktu kita saat ini masih di dunia dimanfaatkan dengan baik. Asumsikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan sudah sering Habib bahas bahwasanya ibadah tidak hanya terfokus kepada sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi jadikanlah setiap aktivitas kita sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya barzakh. Dan setelah barzakh itu kita akan masuk ke dalam liang kubur. Di dalam liang kubur tadi maka kita akan berjumpa dengan dua orang malaikat. Su'al malakaini lil mauta wahuma, yang mana kedua malaikat tadi munkar wa nakir. Satu namanya malaikat munkar, satu namanya malaikat nakir. Wahuma, dan kedua malaikat tadi syakhsani, dua sosok, hailani, yang menakutkan, yang menegangkan, muhibani, yang berwibawa, yuk'adanil abdu fi gabrihi sawiyan, duduk di hadapan si mayit tadi, zaruhin wa jasad, yang mana si hamba yang tadi di dalam kubur itu Allah kembalikan lagi ruhnya di dalam jasadnya. Wa yas'alunahu anit tauhidi war risalah. Dua malaikat tadi akan bertanya tentang ketauhidan kepada Allah dan tentang risalahnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa yaqulan, dan keduanya mengatakan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man dinuk, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Wa huma fatanal qabr, dan yang mana kedua malaikat tadi adalah fitnah kubur pertama kali. Fitnah itu ujian pertama kali di dalam kubur. Wa su'alu ma awwalu fitnatin ba'dal maut, dan pertanyaan dua malaikat tadi adalah fitnah atau ujian yang pertama ketika kita setelah meninggal. Jadi setelah meninggal itu untuk masuk ke dalam surga Allah itu nggak semena-mena meninggal langsung masuk surga. Dia harus melewati proses. Salah satu prosesnya adalah pertanyaan mungkar nakir. Setelah pertanyaan mungkar nakir, nanti hari dibangkitkan. Ada yang namanya yaumul ba'ats, matahari dekatkan, harus dilewati juga. Ada hisab dan lain sebagainya. Nah, ujian-ujian itu nggak bakal bisa kita dapati kalau kita nggak memiliki jawaban yang cukup saat di dunia. Ini kalian ujian matematika,
nggak pernah belajar 5 kali 5 itu 25, nggak pernah tahu, tiba-tiba ujian, kumaha jawabannya, bengong. Walaupun orang-orang udah bilang 5 kali 5 itu jawabannya 25, udah sampai di kertas ujian, kadang lupa aja, padahal sudah tahu. Gara-gara apa? Nggak pernah dipelajari caranya, bagaimana kita bisa mengetahui kok bisa 5 kali 5 25. Gimana caranya 5 kali 5 itu 25? Selama ini yang kita ketahui hafalan atau cara? Hafalan. Kebanyakan orang itu tahu 5 kali 5 25 adalah hafalan. Padahal caranya seperti apa? Kok bisa 5 kali 5? Caranya 5-nya ada 5. Kan caranya kan tahu. Oh, bikin dulu nih susun. 5-nya dikasih 5. Oh, berarti 5 tambah 5 tambah 5. Kalau kalian itu berarti dilipat gandakan. Kan tahu sistemnya seperti itu. Baru dia bisa menjawab. Begitupun pertanyaan mungkar nakir, walaupun dibocorin dulu sebelum datang waktu ujian, kan dibocorin nih sama Allah, sama Rasulnya. Ujiannya manrobuk dibocorin sekarang. Tapi itu hanya sekedar hafalan. Kalau kita nggak cari tahu bagaimana cara menjawabnya dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan masuk Islam bagi orang-orang yang kufar, dia nggak bakal bisa menjawab pertanyaan mungkar walaupun udah dibocorin, walaupun udah dikasih tahu. Jadi Gus Baha itu pernah cerita, beliau bilang, boleh nggak ngebocorin soal ujian? Kata beliau, orang soal mungkar nakir aja dibocorin, apalagi soal ujian sekolah. Boleh sah, tapi kriminal, kata beliau. Jangan diikuti. Nah, tapi intinya bagaimana kita ini mengetahui sebagaimana yang biasa kita ketahui. Nggak bakal pernah orang bisa menjawab ujian hanya dengan hafalan. Sulit. Dan takutnya nanti setelah dia hafalnya 25, ternyata pertanyaannya bukan 5 kali 5. Tapi pertanyaannya malah 25 kali 1 misalkan. 25 kali 1. Hasilnya 25 juga. Gitu kan? Hasilnya memang 25 sama, tapi cara bertanyanya yang berbeda. Bisa jadi seperti itu. Maka dari itu kita wajib belajar tentang sistem untuk menjawab sesuatu, bukan hanya menghafal tentang sesuatu. Karena di dalam adab kubur bukan hanya pengetahuan kita saat ini yang bisa menyelamatkan kita di dalam alam kubur, tapi juga harus mengetahui sistemnya, bagaimana cara menegakkan agama, bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad, bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena sistem itulah yang akan membuat lidah kita mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi gabri, kalau dia sudah diletakkan oleh manusia yang lain di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, dan teman-temannya sudah berpaling. Jadi kalau ada jenazah diletakkan di dalam kubur, teman-temannya sudah berpaling. Wa innahu la yusmu aqra'ani 'alihim, maka jenazah yang dalam kubur tadi akan mendengar langkah kaki teman-temannya yang sudah meninggalkannya. Maka setelah dia mendengar langkah kaki yang telah meninggalkan dia, atahu malakan fayaqudunahu, datang 2 orang malaikat yang berkata kepada dia, apa yang engkau katakan tentang ini laki-laki, yaitu Nabi Muhammad? Apa yang engkau katakan dengannya? Kalau kita mengatakan Abdullahi wa rasuluh, Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusan Allah subhanahu, maka selamat. Tapi kan nggak tahu, kalau kita di dunia cuma tahu jawaban, nggak belajar sistemnya, maka juga di dalam akhirat Allah nggak bisa menjawab pertanyaanmu. Kalau nggak berhasil menjawab pertanyaan mungkar nakir, udah gagal. Kalau dalam istilah dunia, gagal itu adalah awal langkah menuju keberhasilan. Tapi di dalam gagalnya menjawab pertanyaan mungkar nakir adalah gagal selama-lamanya. Nggak ada lagi keberhasilan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau di dunia enggak. Karena di dunia ini nggak ada istilah yang gagal, tapi mereka berhenti sebelum mereka meraih keberuntungan. Betul atau tidak? Ada orang lomba pengen ranking 1 di kelas 1, di kelas 2 misalkan. Tiba-tiba dia ranking 3, gagal nggak dia? Gagal nggak? Enggak. Tapi dia berhenti, terlanjur kecewa dan terlanjur putus asa sehingga nggak mau berusaha lagi untuk dia di kelas 3 bisa ranking 1. Maka di dalam dunia nggak ada istilah kegagalan. Tapi orang yang gagal menjawab pertanyaan mungkar nakir gagal selama-lamanya. Dia gagal menjawab pertanyaan mungkar nakir tentang Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan adab kubur. Kalau sudah dapat adab kubur, dibangkitkan bersama orang-orang yang akan diadab oleh Allah subhanahu. Dan hari itu kita nggak tahu, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi 3 hari ke depan, bisa jadi setelah ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Maka detik inilah kita dipertemukan oleh Allah dan dikabarkan oleh Nabi SAW, persiapkan untuk hari itu. Dia orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW. Siapa orang yang cerdas itu? Orang yang pintar ini, gelar doktor, gelar ini. Bukan mereka.
Yang cerdas itu dalam versi Nabi Muhammad adalah mandana nafsuh, yang bisa mengendalikan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan diri untuk dia berjumpa dengan kematian. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, bukan hanya orang gak nyaho jawabannya lah, oke tinggal mau jawab, nggak kayak gitu. Sistemnya harus dipelajari dulu. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada kepada seorang hamba tadi, unzur, lihatlah, maka ada kaminan nar, posisimu di dalam neraka Allah. Ya, qad ubdilukallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahu majmi'an. Ketika sudah dia bisa menjawab Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan hambanya Allah, maka kata malaikat tadi, coba lihat posisimu itu tadinya di neraka, itu Allah sudah kasih posisimu. Tapi gara-gara engkau bisa menjawab pertanyaanku, lihat sekarang Allah gantikan posisimu di dalam surganya Allah Subhanahu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka mereka akan mengatakan la adri. Ketika ditanya sama malaikat siapa tentang Muhammad ini, mereka mengatakan aku nggak tahu katanya. Kuntu aqulu ma yaquluhun nas. Aku nggak tahu, tapi aku menjawab apa yang dijawab oleh teman-temanku yang lain. Hari udah. Ya, kita dikasih ujian satu persatu, sama nih ujiannya. 5 kali 5 2 Yang satu jawab 25 secara sistem, yang satu aku menjawab apa yang dijawab oleh temanku di sebelah. Kan redang. Dibenerin nggak sama gurunya? Nah, itu jawaban orang munafik. Nah, makanya sekarang kita jangan sampai ngikutin jadi orang munafik. Ya, ada orang yang saat ini mengecam ulama, kita benarkan. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita membenarkannya, wah, kita juga bagian daripada orang munafik. Karena membenarkan apa yang belum pasti benar. Nauzubillah min dzalik. Maka mereka mengatakan enggak tahu, la bait wala talait wa yudrabu bi matarik min hadid darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairi thaqilain. Kata Nabi, kalau sudah orang munafik dan orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka dikatakan oleh malaikat mungkar nakir, nggak tahu dan engkau nggak mengerti, diambil sama dia matarik. Matarik itu palu yang memang khusus Allah berikan kepada malaikat mungkar nakir yang terbuat daripada besi. Maka dipukullah orang tadi dengan satu pukulan, yang dengan satu pukulan tadi dia berteriak yang teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi kalau kita dibuka pendengarannya tentang adab kubur, tentang siksa di dalam kubur, nggak ada lagi orang yang bermaksiat. Semuanya akan kembali kepada, tapi itu ujian. Makanya jangan dikira nggak ada. Jadi kalau selain kita dan jin, maka mereka akan mendengar teriakan tersebut, pepohonan. Makanya kadang di kuburan itu pohon-pohon suka anginnya lebih kencang kan? Karena mereka juga gemetar. Mereka juga ketakutan mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Yang berikutnya yang wajib kita percayai adalah azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur. Kalau tadi pertanyaan mungkar nakir, kalau saat ini kita wajib mempercayai tentang adab kubur dan nikmat kubur. Waqad taqaddama anna kullu ma bainal hayatid dunya ila al-ba'ts minal barzakh. Telah kita ketahui bahwasanya tadi apa yang kita akan dapati antara dunia mau menuju hari pembangkitan itu dinamakan barzakh. Jadi kalau setelah orang meninggal dia mendapatkan wajahnya misalkan senyum atau apapun, maka itu namanya barzakh, dan itu kenikmatan di dalam barzakh, kenikmatan di dalam kubur. Yang dimaksud kubur ini bukan tanah yang menutupi badan seseorang ya. Kubur ini adalah alam barzakh maksudnya. Karena banyak saudara-saudara kita yang meninggal nggak dikubur di dalam tanah. Ada saudara-saudara kita setanah air misalkan atau sebani Adam yang mereka kalau meninggal dibakar, debunya doang dilempar ke laut dan lain sebagainya. Itu kan nggak dikubur di dalam tanah. Faham tuh? Jadi yang dimaksud dengan kubur adalah barzakh. Fa'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Yahudiyya dakhalat 'alaiha fadhakarat adab al-qabr faqalat laha a'adzakallahu min adab al-qabr fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab al-qabr faqala na'am adab al-qabr haqq. Qalat Aisyah fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min adab al-qabr. Suatu hari Sayyidah Aisyah kedatangan wanita Yahudi. Ada wanita Yahudi datang ke rumah Sayyidah Aisyah dan bertanya atau menanyakan tentang adab kubur, tentang adab kubur. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, mudah-mudahan Allah melindungimu daripada adab kubur.
Sayyidah Aisyah masih belum tahu juga tentang azab kubur tadi. Maka beliau tanyakan azab kubur tadi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan azab kubur? Apakah azab kubur itu ada?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, azab kubur itu ada." Dan kata Sayyidah Aisyah, tidaklah setelah aku bertanya tentang hal itu, kecuali setiap sholat aku mendengar Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Jadi azab kubur itu benar-benar ada. Fahimtum? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Gabrain. Suatu hari Sayyidina Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adziban. Ketahuilah wahai sahabatku, ini dua kuburan ini saat ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani min kabir. Keduanya diazab bukan karena dosa besar. Tsumma qala bala amma aduma fa kana yas'abin namimah wa ma yu'adzibani min kabir. Ya. Tsumma qala bala amma aduma fa kana yas'abin namimah wa amma aduma fa kana la yastatar min bawlihi. Qala thumma akhadha 'udan ratban fakassarahu bisnatain thumma gharada an kulli wahidin minhuma 'ala al-ghamr thumma qala la'allahu yukhaffifu Allahu anhuma ma lam yabisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang melewati dua kuburan, tiba-tiba Nabi mengatakan, nih dua orang dalam kubur ini sedang diazab. Diazabnya bukan dari dosa besar. Maksudnya dosa besar itu bukan dari zina, bukan dari maling, bukan dari membunuh, tapi dosa besarnya karena dia mengadu domba. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam gara-gara apa? Gara-gara mengadu dombanya seperti apa? Di sosmed dia membuat berita-berita yang hoax. Di sosmed dia mengadu domba antara umat muslimin. Orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang ulama, gara-gara di framing, gara-gara dibikin sebuah judul-judul yang membuat orang awam jadi benci, itu adalah sebuah namimah, adalah adu domba. Orang awam jadi benci kepada ulama tadi. Gara-gara siapa? Gara-gara pengadu domba ini nih. Dan pengadu domba, jangankan dia masuk surga, cium bau surga aja enggak. Padahal orang yang mau masuk surga itu perjalanan 1000 tahun dia bisa mencium wanginya surga. Tapi orang yang bernamimah, termasuk namimah itu bikin framing-framing yang tidak benar, hoax, yang dia nggak memiliki landasan. Kalaupun dia mengetahui sebuah pernyataan belum tentu benar, maka kalau suatu hal yang belum tentu benar nggak boleh disebarkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nggak boleh kita menyebarkan sesuatu yang bukan di atas kebenaran. Masih ragu-ragu. Wada' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Harusnya konsepnya tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragu. Untuk itu, makanya kita sebagai orang-orang yang belajar harus bisa memfilter apa yang kita dapat dari internet. Ya, jangan semuanya dimakan, jangan semuanya dibaca, jangan semuanya ditonton. Hilangkan hal-hal yang demikian yang membuat hati kita makin rusak, makin kesel sama dia, lebih baik tinggalkan. Gak usah di-download, dan gak usah disebarkan ulang. Kadang banyak orang-orang awam ini udah tahu itu salah, disebarkan ulang lagi. Ngapain? Membantu mereka untuk lebih banyak orang yang membenci tentang orang. Oke, yang kalau kita sebarkannya teman kita yang paham, gak masalah. Itu pun kadang masih penyakit. Gimana kalau kita sebarkan di status, yang mungkin status kita itu dilihat, HP-nya mungkin punya si Agus, tapi yang ngelihat mungkin temennya si Agus. Yang gak sama. Faham tuh? Jadi jangan pernah sekali-kali menyebarkan lagi sebuah perkara yang tidak benar. Karena ketika kita menyebarkan, itu pun kita bagian daripada orang-orang yang naudzubillah min dzalik, menyebar kebencian. Nah, orang yang diazab kubur tadi bukan gara-gara dosa besar, tapi gara-gara dia mengadu domba. Yang kedua, gara-gara apa diazab kata Allah? Gara-gara dia kalau kencing tidak la yastatarul baulih. Dia tidak istitar. Istitar itu tidak berdaham. Artinya kencingnya nggak sampai selesai, masih setengah-setengah, dipakai sholatnya nggak sah. Diazab oleh Allah gara-gara kencing yang tidak salah. Baik laki ataupun perempuan, kalau selesai kencing disunahkan berdaham. Biar semuanya selesai, biar kalau sholat nggak ada yang ngecelak, nggak ada yang membawa najis, sholatnya sah, sholatnya di atas kesucian. Faham tuh? Sekarang banyak masjid-masjid bikin tempat kencing berdiri. Hardang yang kencing duduk aja harus berdaham, kok mau berdiri. Banyak nggak sekarang di masjid-masjid kayak gitu? Bahkan di Masjid Agung. Siapa yang mau mereka ikuti? Bioskop. Masya Allah. Padahal orang faham fikih harusnya. Orang-orang DKM atau pembangun arsitektur itu, dia harus musyawarah dengan para pakar fikih. Nggak boleh mengatasnamakan, saya ini bikin tempat seperti ini biar nggak ngantri. Masjid itu banyak duitnya. Yang nyumbang banyak. Harusnya kalau nggak mengantri, bikin kamar mandi yang baru. Jangan bikin tempat kencing
Walaupun kencing berdiri, ulama mengatakan boleh, tapi ketika dia nggak mau sholat, kalau mau sholat. Faham tuh? Bahkan Rasulullah mengatakan diadab kubur gara-gara bekas kencing yang tidak bersih. Faham tuh? Maka Nabi SAW ketika mengatakan sudah diadab gara-gara dua sebab tadi, ngadu domba sama kencing nggak bersih, maka Nabi mengambil sebuah kayu, Nabi belah dua, ud dan rutoban, kayu yang basah ya. Faqastaru bisnya, Nabi bagi dua, sebuah pohon dibelah dua, maka Nabi tancapkan satu-satu di dalam kubur satu, di dalam satu kubur yang lain. Rasulullah tanamkan, dan Rasulullah mengatakan mudah-mudahan dengan dua tanaman ini selagi dia belum kering akan meringankan adab orang yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Tasbihnya itu pohon yang masih basah bisa meringankan adabku. Itu tasbihnya 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 tangkai. Bagaimana dengan tasbih orang lain? Artinya mendoakan orang lain itu pasti sampai mendoakan orang lain itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Dalilnya Nabi SAW mengatakan selagi tangkai ini belum kering, maka dia akan beristighfar kepada si mayit atau meringankan adab si mayit. Jelas? Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab.